Selamat Silakan, Mbak. malam teman-teman semua. Thank you banget udah join di webinar Bandung Digital Valley. Terutama buat Mas Fahmi udah ngeluangin waktunya malam ini untuk kita semua. Tepuk tangan dong teman-teman di rumah masing-masing. Nah, tadi kan ada beberapa yang baru pertama kali join di webinarnya BDV. Berarti belum tahu dong Bandung Digital Valley itu apa. Kalau gitu, sebelum nih ke Mas Fahmi, saya mau cerita sedikit aja tentang Bandung Digital Valley. Jadi teman-teman kalau pernah dengar nih di layarnya kan ada di bawah ya Indigo. Indigo itu apa sih? Indigo di sini tuh bukan sesuatu yang berbau mistis ya teman-teman, bukan, tenang aja. Jadi Indigo ini adalah program inkubasinya Telkom. Nah, apa aja sih benefitnya kalau join di Indigo? Oh, udah pasti banyak dong. Terus hubungannya Indigo sama BDV apa? Nah, jadi Indigo itu tadi ya program inkubasinya Telkom. Nah, kalau Bandung Digital Valley-nya sendiri sebagai inkubator bisnis digital dan co-working space-nya bagian dari program Indigo Creative Nation. Gitu teman-teman. Jadi nih biasanya teman-teman yang diinkubasi di program Indigo, kalau mereka di daerah Bandung dan mereka belum punya kantor, misalnya mereka bisa pakai fasilitas co-working space yang ada di BDV. Tapi nih, selain itu, kalau misalnya teman-teman juga belum tergabung di program Indigo Creative Nation, teman-teman masih bisa manfaatin fasilitas co-working space-nya. Jadi caranya cukup registrasi aja sebagai member di web kita, bandungdigitalvalley.com. Teman-teman udah bisa pakai co-working space secara gratis. Gimana lagi coba co-working space gratis kalau bukan di Digital Valley? Cuman sayangnya memang selama pandemi itu kita tutup. Jadi kita belum tahu buka lagi kapan. Cuman teman-teman masih bisa ikut join eventnya BDV karena event yang sebelumnya offline nih kita tarik ke online gitu teman-teman. Nah, selain fasilitas co-working space, teman-teman juga bisa dapetin benefit lain kalau join di program Indigo. Kayak pendanaan itu udah pasti, pendanaannya sampai dengan 750 juta di tahapan inkubasi, terus kalau misalnya naik ke akselerasi itu nanti lebih besar lagi. Udah gitu mentoring, ada resident mentor, ada expert mentor, terus ada global mentor juga. Seru banget deh, pokoknya nanti teman-teman nggak akan berjalan sendiri, karena nanti ada yang bisa teman-teman tanya-tanya, misalnya kalau teman-teman lagi susah, bisa tanya nanti ke mentornya. Udah gitu, Telkom Group API. Selain itu ada Telkom Market Access juga. Jadi nanti prosesnya nih misalnya kalau misalnya teman-teman produknya udah jadi, udah market fit, nanti dibantu juga tuh biasanya dijualin sama account manajernya Telkom. Udah gitu Telkom Group Market Access. Jadi kalau memang startupnya teman-teman berpeluang untuk bersinergi dengan anak perusahaan Telkom, itu juga prosesnya biasanya dibantu gitu teman-teman. Nah, tadi kan ada beberapa yang lagi buat startup ya, yang lagi ngembangin startup. Bisa banget kalau misalnya lagi nyari pendanaan, jadi programnya Indigo Creative Nation. Setiap 1 tahun tuh kita buka 2 batch. Nah, untuk batch pertamanya ditunggu aja karena sebentar lagi. Nah, ngomongin tentang Indigo-nya nih, malam ini nih kita mengundang salah satu startup yang tergabung di program Indigo Creative Nation. Ada Tiranix nih, kita ngobrol langsung bareng CEO dan foundernya, ada Mas Fahmi Gani. Sehat, Mas? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ya, halo semua. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga sehat semuanya ya. Udah siap Mas buat sharing bareng kita malam ini? Insya Allah sehat, Mbak. Oke, teman-teman, buat yang baru pertama kali join di webinar BDV, jadi kita memang rutin ya menyelenggarakan webinar. Nah, webinar pertama pembuka di tahun 2021 ini adalah kelas startup. Tadi juga kan ada beberapa yang udah pernah ikutan webinarnya BDV ya. Jadi kalau dulu itu eventnya tuh ada business series, ada technical series, sama ada design series. Nah, kalau sekarang eventnya itu kebagi dua. Ada kelas sama ada workshop. Kalau kelas itu biasanya 1 sesi, kalau workshop itu 2-4 sesi. Bahasannya juga masih sama, ada yang seputar marketing, makanya nih malam ini kelas marketing namanya. Ada yang seputar ngoding, terus ada yang seputar startup. Nah, hari Senin nih minggu depan kita masih ada webinar juga namanya kelas startup. Nah, di situ kita juga invite startupnya Indigo, ada Fahmi. Nah, di situ Mas Mumu bakalan cerita journey-nya gimana dia memvalidasi ide. Karena
kalau kita mau buat startup nih, step awal yang harus kita lakukan adalah memvalidasi ide. Bener nggak Mas Fahmi? Betul banget, Mbak. Bener ya? Ya. Jadi kalau bikin startup tapi idenya belum valid, sayang banget. Teman-teman nanti malah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang bahkan. Jadi buat teman-teman nih yang lagi bikin startup atau tertarik untuk bikin startup nantinya, boleh join di webinar kita nanti Senin depan. Infonya teman-teman bisa cek aja Instagram kita di @telkom_bdv. Terus hari Selasanya, nah di sini ada programmer nggak sih? Biasanya sih kelas marketing jarang ya yang programmer. Cuman kalau teman-teman tertarik nih, misalnya atau ada bahkan yang programmer di sini, terus pengen nih jadi CTO, gimana sih jadi CTO di suatu startup tuh ngapain aja sih tugasnya? Apa aja sih kerjaannya, ngoding doang kah gitu? Nanti kita juga bakalan dengerin ceritanya CTO Goers. Gitu pokoknya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi, bisa follow Instagram kita di @telkom_bdv atau follow Instagramnya Indigo-nya langsung di Indigo for Nation, atau juga buka websitenya boleh di bandung.com atau indigo.id. Nah, selain itu, sebagai penyemangat teman-teman nih ikutan kelas marketing malam ini, kita ada giveaway loh. Giveaway-nya senilai 100.000. Lumayan tuh buat nge-GoFood sama GrabFood hujan-hujan gitu. Enak kan makan yang hangat-hangat? Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Teman-teman kan biasanya suka sharing ya, sharing tentang kegiatannya, lagi ngapain sih, di mana sih gitu. Teman-teman boleh sharing cerita seputar kegiatan kelas marketing malam ini, upload di Instastory-nya, terus mention ke Instagram kita @telkom_bdv, nanti Instastory yang menarik bakalan dapetin saldo berupa link aja senilai 100.000. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti nanya, misalnya nanti slide-nya di-share nggak ya, gitu. Nah, slide-nya nanti akan kita share, jadi nanti di akhir kita bakalan ngasih link survei, teman-teman nanti bisa isi emailnya di situ apa, nanti kita share. Gitu kurang lebih teman-teman. Wah, kayaknya saya udah kebanyakan ngomong, dan teman-teman yang lain kayak, kapan sih ini mulainya, gitu. Tenang aja teman-teman, tenang aja. Kita bakalan mulai sekarang juga ya. Mas Fahmi, Gani, silakan. Ya, oke, terima kasih Mbak Ayu. Ya, teman-teman terima kasih sebelumnya juga udah join di sini nih. Seru banget kayaknya, rame banget nih saya lihat nih penontonnya nih. Boleh ya tepuk tangan juga di rumah sendiri gitu. Nah, ya udah. Jangan pada bosan ya nanti ya, karena dalam mungkin 2 jam ke depan akan ditemani oleh saya terus, Fahmi Gani. Nah, oke deh kita langsung mulai aja biar nggak buang-buang waktu juga. Jadi, oke, coba saya cek dulu nih slide-nya. Oke, udah. Ya, jadi sebelumnya saya mau bahas dulu untuk materi malam ini, kita akan bahas tentang sosial media marketing untuk startup. Sebenarnya tadi saya lihat juga teman-teman nggak semuanya, ada beberapa juga yang nggak startup ya, ada juga yang baru lulus kuliah atau masih kuliah, atau juga ada yang beberapa juga digital marketers mungkin di beberapa SMI atau UMKM maksudnya. Nah, mungkin ya materinya juga bisa dipakai sih, bisa diterapin juga di bisnis-bisnis lain kayak gitu. Semoga bermanfaat ya materinya, kalau tidak bermanfaat ya manfaatkanlah kayak gitu. Oke, langsung aja saya mulai. Pertama-tama sebelum kita mulai nih, kayaknya kalau nggak afdol kalau kita nggak kenalan kan. Jadi kita kenalan dulu. Ya, saya Fahmi Gani, CEO sekaligus founder dari Tiranix. Pengalaman saya ya tadi udah sempat diceritain juga, mungkin sebenarnya 10 tahun saya di periklanan dan promosi, kemudian juga saya punya pengalaman di marketing komunikasi, digital business development dan monetization. Kemudian ya saya pengalamannya expertise-nya saat ini spesialisasinya adalah digital marketing, seperti itu. Kalau yang nanya Tiranix itu apa? Sedikit juga saya jelasin. Jadi Tiranix itu sebenarnya kita itu adalah digital transformasi asisten. Jadi kita itu sekarang itu membantu banyak bisnis atau UMKM untuk mentransformasi diri mereka ke digital melalui layanan dan produk kita. Fokusnya kita itu adalah di digital marketing, digital business development, dan social media marketing. Saat ini bisnisnya Tiranix ada terbagi menjadi 2, yaitu berbentuk sebuah layanan, kemudian juga ada berbentuk sebuah platform. Platformnya itu namanya Sininis, nanti bisa teman-teman bisa cek aja. Sininis, boleh dicoba juga, mumpung masih gratis.
Nah, dan di situ udah lengkap juga, bisa ngelola sosial media, bisa posting, bisa scheduling. Kemudian juga kita juga ada tools-tools pendukung lainnya seperti pembuatan konten, pembuatan caption, dan lain-lainnya. Selain itu juga bisa bikin toko online melalui platform kita. Mungkin itu aja perkenalan dari saya sedikit. Semoga kan tak kenal maka tak sayang. Semoga sekarang udah sayang kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi apa sih yang mau kita bahas malam ini gitu ya? Malam ini kita akan bahas sedikit sebenarnya nanti ketika selesai dari ngikutin webinar ini apa aja nih yang akan teman-teman dapat gitu. Pertama, teman-teman akan tahu kenapa perlu melakukan digital marketing. Kedua, tujuan digital marketing itu sendiri apa? Teman-teman nanti mulai dapat gambaran gitu. Kemudian cara menganalisa pasar dan kebutuhan pasar teman-teman tuh kayak gimana, nanti teman-teman akan tahu. Selanjutnya, persiapan apa dan cara-cara untuk memulai digital marketing. Kemudian nanti ada juga pengetahuan tentang bagaimana merancang sebuah konten. Dan sedikit saya tambahin tentang menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Jadi kontennya nanti hari malam ini lumayan padat juga, semoga nggak bosen juga. Jadi dan perlu saya kasih tahu juga di awal, nanti saya akan lebih banyak sharing tentang masalah mind map gitu atau kayak mindset gitu, cara berpikir teman-teman. Jadi hal-hal teknis nggak akan banyak saya bahas karena kalau membahas hal teknis itu nanti akan panjang juga waktunya. Kemudian itu biar teman-teman juga coba sendiri aja karena nanti ketika teman-teman mencoba sendiri akan tahu juga bagaimana problem solvingnya, bagaimana cara melakukan meriset sesuatu atau bagaimana cara merespon sesuatu masalah. Jadi saya akan share aja mindsetnya kayak gitu. Nah selanjutnya siapa aja sih yang cocok mengikuti kelas ini? Sebenarnya ya ini lumayan nggak begitu advance gitu, nggak begitu advance. Jadi basic banget lah, basic dasar banget. Cuman hal-hal ini perlu diketahui secara terstruktur sebelum akhirnya memulai digital marketing. Oke, kalau itu sudah cukup jelas, jadi kita lanjut aja langsung ke dalam materinya nih. Sebelum kita mulai ke materi, takut saya nge-lag ya. Jadi saya matiin aja videonya ya. Takutnya saya nanti di tengah jalan berat patah-patah, jadi biar nggak berat saya matiin videonya. Oke, jadi sebelum itu sebelum kita mulai digital marketing, kita kenalan dulu juga sama digital marketing. Jadi digital marketing itu apa dan kenapa harus digital marketing kayak gitu ya. Nah, saya dikit ini kayaknya nggak halangin nggak ya. Saya kenalan sedikit. Nah, di sini saya punya daftar perusahaan yang gagal gitu, yang gagal dan bangkrut gitu ya. Ini sih data tahun 2018. Data tahun 2018. Ini banyak di sini ada daftar-daftar perusahaan yang dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mereka bangkrut. Kenapa sih akhirnya bangkrut gitu? Kita lihat kalau dilihat di sini adalah perusahaan-perusahaan yang gagal melakukan inovasi gitu ya. Ditambah lagi banyaknya di sini kan media. Akhirnya mereka itu gagal untuk melakukan transformasi bisnis mereka ke digital. Nah, itulah betapa pentingnya digital marketing gitu ya. Digital marketing dan begitu kenapa akhirnya dunia itu shifting atau berubah menjadi teknologi atau berbasis digital. Ya makanya lahir akhirnya sekarang startup gitu. Dan startup ini yang difasilitasi oleh inkubator dan akselerator kayak gitu ya, termasuk salah satunya Indigo. Kayak gitu. Nah, ini jadi daftar-daftar perusahaan yang bangkrut gitu. Jadi kita kan nggak mau sampai kayak gini, makanya kita harus mulai sadar nih dengan posisi kita gitu, posisi kita saat ini. Dan salah satunya ini adalah quotes dari CEO-nya Nokia sebelum akhirnya mereka bangkrut atau diakuisisi oleh Microsoft gitu. Dia bilang gini, kenapa akhirnya kita bangkrut? Kita sebenarnya nggak pernah melakukan kesalahan apapun kata dia. Tapi dunia yang terlalu cepat berubah menurut dia gitu. Padahal Nokia itu on track, jadi perkembangannya mereka on track pada jalurnya, tapi dunia itu cepat berubah lebih cepat daripada apa yang mereka bisa tunggu. Jadi kita sebagai entrepreneur gitu ya, jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan jangan pernah untuk berhenti untuk melihat siapa marketnya kita gitu. Jadi jangan sebagai entrepreneur jangan sampai kita terlalu pede, terlalu optimis dengan produk kita pasti laku nih. Justru kita harus melihat kebutuhan pasarnya. Nah, itulah kegagalan yang dilakukan oleh Nokia. Mereka fokus dengan produknya dia, kecanggihan produk, tapi tidak melihat kebutuhan pasarnya mereka. Selanjutnya, jadi kenapa sih hubungannya apa dengan digital marketing kayak gitu ya? Tapi teman-teman mulai bertanya-tanya terus ngomong mulu nih, terus hubungannya apa dengan digital marketing gitu? Nah, hubungannya adalah perilaku customer yang berubah. Jadi saat ini tuh kita nggak sadar bahwa perilaku customernya atau perilaku manusianya yang berubah. Contohnya kayak gini.
Dulu nih, kalau ingat gitu ya, kalau saya waktu kecil kalau mau nyamper teman saya tuh manggil nama, kayak sampai ke rumahnya, namanya kan kita panggil misalkan, "Fahmi, Fahmi," gitu ya. Sekarang kita samper, sekarang kita lihat, sekarang udah nggak ada tuh kayak gitu, jarang banget lah. Mungkin ada teman jarang. Sekarang mau ketemu orang atau mau manggil orang tinggal WhatsApp, chat-nya salah satu pakai WhatsApp, tinggal chat, ya udah langsung, "Di mana lu?" gitu kan, "Kamu di mana?" misalkan kayak gitu, "Main yuk," kayak gitu kan. Kalau dulu ya nggak perlu kayak gitu, dulu kita perlu samperin dulu baru kita bisa ngomong apa nih perlunya. Kalau sekarang udah ada teknologi WhatsApp, jadi kita udah nggak perlu kayak gitu. Contoh selanjutnya adalah dulu kita masih baca koran, masih beli majalah kayak gitu, sekarang udah enggak. Sekarang kita bisa lihat, dicari di Google berita, artikel, atau bisa buka website-website berita, kayak gitu. Ya sama halnya juga dulu kita mau bayar apa-apa, bayar listrik, bayar air, kirim uang misalnya harus ke kantor pos, sekarang bisa bayar apapun lewat handphone, kayak gitu kan. Kemudian kita dulu suka ngumpul nih bareng keluarga kan, nonton bareng sama keluarga, di ruang tamu lah, gitu kan, di ruang keluarga, nonton TV bareng keluarga. Sekarang enggak, masing-masing anak-anak, keluarga, orang tua udah pada megang handphone masing-masing, kayak gitu. Kemudian sama dulu kita sering nongkrong sama teman-teman buat tahu informasi, update, sering gosip kayak gitu kan. Sekarang enggak, karena kita bisa lihat informasi mereka di sosial media, kayak gitu. Ya untuk belanja juga berubah perilakunya, dulu kita harus datangin tokonya, kemudian sekarang udah ada marketplace, gitu kan. Nah, karena perilaku manusia berubah gitu, itu ada istilahnya namanya IDCA, attention. Ketika, seseorang melakukan kegiatan promosi, mereka akan mencari dulu perhatian atau attention. Kemudian setelah dapat perhatian, customer itu akan mulai merasa tertarik atau mendapatkan ketertarikan. Kemudian setelah tertarik, mereka akan memiliki sebuah keinginan untuk membeli atau melakukan sesuatu lah. Setelah udah karena ingin, terus mereka akan meyakinkan diri, memantapkan diri lah untuk akhirnya melakukan action atau tindakan. Nah, dengan hadirnya internet, konsep ini berubah. Karena perilaku berubah, konsep pun berubah, konsep marketing pun berubah gitu. Jadi yang sekarang itu, ketika kita melakukan kegiatan promosi atau menawarkan suatu produk, kita akan mendapatkan perhatian gitu dari sebuah produk ini akan mendapatkan perhatian dari customer-nya. Kemudian timbullah rasa ketertarikan untuk membeli suatu produk ini. Setelah itu, mereka nggak lagi, melakukan action langsung gitu atau nggak lagi meyakinkan. Nah, meyakinkan dirinya ini berubah menjadi sebuah pencarian. Dengan cara mencari referensi kayak reviewnya bagus gak ya, ratingnya bagus gak ya, terus, ada komentar jelek gak ya, ada negatif feedback gak ya, atau ada positive feedback gak ya. Nah, disitulah perannya digital marketing mulai itu beraksi gitu ya. Jadi perannya digital marketing adalah membangun social proof. Yang pertama tuh dalam di metode search-nya ini mencari gitu, ketika mencari website-website harus mulai hadir gitu kan, blog-blog hadir, backlink hadir. Untuk akhirnya ketika customer mencari informasi tentang produk kita, mereka akan menemukan informasi-informasi yang relevan kayak gitu. Setelah mereka merasa yakin, mereka baru akan take action, melakukan suatu tindakan. Tindakannya ini ya bisa beli produknya, atau bisa check out di website, atau bisa menghubungi customer service dan lain sebagainya. Setelah mereka membeli, mereka akan men-share, membagikan produknya, "Oh produknya bagus nih, produknya jelek," atau customer CS-nya nggak ramah, atau apapun segala macamnya lah, kayak gitu. Nah itu, ini cycle ini atau perputaran ini akan terus berulang, di situlah perannya digital marketing. Nah hal-hal ini yang harus kita fasilitasi dengan aset-aset digital kita, kayak seperti itu. Salah satunya ya banyak lah contoh-contoh digital marketing kayak gitu ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita bisa memanfaatkan search engine, kita bisa memanfaatkan, website, kita bisa memanfaatkan sosial media ataupun chat platform dan lain sebagainya. Selanjutnya, jadi digital marketing itu ini menurut saya berbeda, ada 2 perbedaan nih jangan sampai salah. Digital marketing itu adalah melakukan kegiatan marketing yang memanfaatkan segala media digital. Contohnya sama, LED, videotron itu pun termasuk digital marketing. Atau kita beriklan di majalah, itu pun, digital marketing karena kontennya adalah digital, seperti itu. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah yang kedua, online marketing. Kegiatan online marketing yaitu kegiatan yang dilakukan melalui media online atau melalui internet. Yang akan kita bahas malam ini adalah online marketing. Tapi nanti akan spesifik kepada sosial media marketing. Jadi itu ya, jangan sampai nanti salah kayak gitu. Kemudian
Jadi setelah ngomong terus dari tadi, digital marketing itu apa gitu. Masih bingung juga kan. Nah, jadi digital marketing itu adalah kita harus tahu dulu keuntungan-keuntungan digital marketing sebelum akhirnya kita masuk kepada digital marketing itu apa. Teman-teman harus paham dulu konsepnya, kenapa kita harus melakukan digital marketing gitu ya. Yang pertama, ini yang sebelah kiri adalah konsep tradisional marketing atau konvensional. Yang sebelah kanan adalah konsep online marketing. Beberapa keuntungan online marketing diantaranya adalah tidak terbatas ruang dan waktu, ruang, jarak dan waktu ya. Kita bisa mau iklan, mau mendistribusikan materi promo kemanapun, mau ke Jakarta, kitanya ada di Bandung tapi targetnya di Jakarta kita bisa. Kitanya ada di Jakarta mau ke Bandung juga bisa. Kemudian kitanya nggak harus berpindah tempat, kitanya cuma diam di tempat juga kita bisa melakukan digital marketing. Yang kedua, kita bisa menjalankan iklan atau kegiatan promosi dan bisa dioptimasi. Jadi contohnya gini, kalau kita beriklan di offline, kalau kita berikan di offline atau masang iklan di majalah misalnya, di majalah ketika kontennya salah, nggak sesuai dengan target kita, itu nggak bisa dirubah seenaknya gitu. Dirubah saat itu juga nggak bisa. Nah kalau di online marketing atau di internet marketing, ketika kontennya nggak sesuai atau kontennya ada yang salah, kita bisa rubah saat itu juga. Itu adalah salah satu keunggulan yang nomor 2 dari online marketing. Kemudian yang ketiga, kita dapat menarget orang yang tepat gitu kan. Kalau kita offline marketing, kita nggak bisa target orang yang tepat. Misalkan kita pasang billboard, kita pasang ataupun kita melakukan flyering, kita melakukan media placement di koran atau melakukan media placement di majalah. Belum tentu yang baca iklan ini, yang lihat iklan ini adalah orang-orang yang dengan segmen yang tepat, yang sesuai kita target. Kayak gitu. Tapi kalau di digital marketing atau di online marketing, kita bisa menarget sesuai dengan market yang kita tuju. Misalkan kita mau target usianya sekian, lokasinya di sini, pendidikannya ini, handphonenya pakai ini. Nah, itu kita bisa target dengan sesuai. Jadi itu keunggulan nomor 3. Kemudian yang di nomor 4, audiens kemudian dapat dianalisa dan dipasarkan ulang. Kalau di offline marketing enggak, gitu kan. Di offline, contohnya maksudnya kayak gini, ketika kita mendrive traffic ke website gitu, atau mendrive traffic ke customer service ke WhatsApp ataupun kemanapun, semua itu data-datanya bisa kita rekam langsung. Kegiatannya ngapain aja? Oh dia habis klik halaman ini, kemudian dia habis klik halaman ini, dia masuk ke halaman ini, kemudian dari halaman ini dia akhirnya check out, habis check out akhirnya download misalnya kayak gitu. Nah itu semua bisa direkam dan kita ketika rekamannya itu kita dapat datanya, kita bisa melakukan pemasaran ulang ke target-target yang sama ataupun orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang perilakunya mirip dengan target-target kita sebelumnya. Kalau di offline kan enggak. Misalkan orang udah ngisi form atau kan orang yang baca nih, orang yang baca majalah kan kita nggak tahu orang seperti apa baca majalah. Kemudian kita mau nemuin orang itu lagi, belum tentu kita bisa ketemu lagi. Nah, itu salah satu kelemahan dan keunggulan untuk di online marketing. Kemudian di nomor 5, iklan dapat menghasilkan penjualan langsung selama 24 jam sekali, ya 24 jam lah dalam seminggu, contohnya kayak gitu. Kalau di offline belum tentu bisa semuanya, mungkin ada beberapa yang bisa. Kalau kita melakukan canvassing, tapi kalau kita pasang iklan di billboard, di media placement koran dan lain sebagainya, ketika orang melihat iklan, dia belum bisa langsung beli. Misalkan mau lihat iklannya di jalan, terus dia mau beli juga di jalan kan nggak bisa, dia harus datang ke tokonya dulu, baru bisa beli. Atau dia harus ngehubungin dulu, baru bisa beli. Tapi kalau di online marketing, ketika orang lihat iklan, kita bisa langsung pasangin tombol klik, mau dari beli kah sampai akhirnya end to end. Kalau di offline tadi banyak banyak link-link yang terputus kayak gitu. Kemudian di nomor 6, biayanya lebih murah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu. Di online itu biayanya jauh lebih murah dan kita bisa sesuaikan. Misalkan budget kita cuma 15.000 sehari, 50.000 sehari, 100.000 per hari. Nah kalau di offline kan tidak bisa. Kita harus bisa, contohnya mau nyetak flyer aja kita harus minimal 1 rim misalnya. Mau pasang iklan aja minimal harus sekian kayak gitu. Nah itu dan nggak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Cuman pengen target, kita mau menarget 1.000 orang hari ini nggak bisa. Harus ya udah semuanya. Kalau di online bisa. Kita mau menarget 1.000 orang hari ini bisa. Kita mau menarget 10.000 orang bisa. Itu jadi teman-teman. Perbedaan antara konvensional marketing dan online marketing. Selanjutnya kita belajar tentang funnel digital marketing. Tadi kan kita bilang nih, saya sempat bilang tadi terkait kita bisa memprovide atau mengakomodir end to end. End to end itu mulai dari klik iklan sampai akhirnya conversion
Konversi itu macam-macam ya, bisa jadi penjualan, bisa jadi database, bisa jadi ngisi form, atau bisa jadi install atau download aplikasi. Nah, ini kita bisa bikin funnel yang umumnya funnelnya itu sederhananya kayak gini. Jadi kita tentuin dulu kontennya apa, kemudian setelah kontennya udah punya, kita pikirin ini mau didistribusiin kemana, yang akhirnya bisa mendatangkan traffic kayak gitu. Setelah mendatangkan traffic, akhirnya baru ini setelah traffic ini mau diarahin kemana, mau dikonversi menjadi apa, menjadi download kah, menjadi install kah, atau menjadi penjualan kayak gitu. Nah, tentuin dulu funnel-funnel ini secara jelas, jangan sampai nanti kita tersesat. Kita mau bikin konten promosi, branding, tapi misalkan funnelnya adalah katakan gini lah, kita mau menarget orang-orang dengan usia menengah gitu, orang-orang usianya anak muda milenial, tapi kita pasang iklannya di Facebook misalkan. Yang notabene di Facebook lebih banyak orang-orang tua lah, misalkan orang-orang tua, orang-orang berusia kayak gitu. Jadi kan itu nggak sesuai. Jadi kontennya apa, sumber trafficnya apa, terus conversion channel ditambah lagi conversion channelnya kita pasangnya misalnya website yang teknologinya canggih, orang tua makin pusing lagi gitu kan. Jadi itu nggak sesuai, nggak relate lah, nggak relevan. Nah itu tentuin dulu teman-teman, harus jelas dari awal sebelum akhirnya menjalankan sebuah kegiatan digital marketing. Nah, jadi tujuan digital marketing itu yang utama adalah traffic. Ya, tujuan, core of the core lah. Core of the core digital marketing itu adalah traffic. Gimana caranya kita menghasilkan traffic dari digital marketing ini? Gitu. Traffic ini selanjutnya kita konversi jadi apapun, kita salah juga untuk mengumpulkan traffic. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, kemudian di sini saya kasih beberapa contoh jenis-jenis digital marketing. Jadi karena kita tahu sebelumnya tujuan digital marketing adalah traffic, jadi di sini saya sudah membagi beberapa jenis traffic, gitu ya. Sebelum kita akhirnya masuk tujuan digital marketing. Jadi ada 3 jenis traffic utama di digital marketing itu sendiri. Yang pertama, itu ada traffic yang bisa dikontrol. Yang kedua, itu ada traffic yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga, ada traffic yang kita miliki. Jadi traffic yang kita bisa dikontrol itu contohnya kayak gini. Hari ini saya mau datengin 2.000 orang ke dalam website kita. Nah, kita bisa tuh mengontrol itu. Ya udah hari ini bisa 2.000 orang yang datang. Kemudian contoh yang kedua, traffic yang tidak bisa dikontrol adalah traffic yang tidak bisa kita kontrol kayak tadi. Misalnya hari ini mau 2.000 tapi ya nggak bisa segimana dapatnya aja lah gitu. Nah, itu nggak bisa kita kontrol. Kemudian traffic yang dimiliki adalah traffic yang kita sudah punya gitu. Nanti ada di sebelah ini, setelah ini ada contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu adalah contoh pertama, ini salah satu contoh ya dari banyak contoh, jadi nggak cuma ini aja. Yang pertama itu adalah search engine optimizing, atau kegiatan mengoptimalkan hasil pencarian di search engine gitu. Misalkan ketika teman-teman ngetik misalkan aplikasi kesehatan di Google misalkan. Contohnya yang muncul apa gitu. Nah, itu yang paling atas itu traffic yang tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol karena kita nggak bisa menarget hari ini mau berapa orang yang klik. Hari ini mau berapa banyak yang klik. Ini berbeda dengan SEO, itu berbeda dengan SEM, search engine marketing. Kalau yang di paling atas biasanya ada tombol iklan-iklannya, ada kayak label iklan, itu berarti SEM. Kalau SEO itu semacam kayak bayar influencer. Misalnya kita bayar influencer nih, bayar influencer 500.000 atau 1 juta. Nah, hari itu kita nggak bisa tahu kan, nggak bisa mengontrol berapa orang yang hasilnya, yang akhirnya ngelihat itu influencer, postingan influencer dan terkonversi jadi tujuan kita. Nah, itu salah satu contoh traffic yang tidak bisa dikontrol, influencer, buzzer, kemudian media placement kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh traffic yang tidak bisa dikontrol. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ini ada pay per click. Nah, ini salah satu contoh traffic yang bisa kita kontrol. Contoh lainnya adalah SEM, search engine marketing, Google Display Network, YouTube Ads, social media ads, Facebook Ads, Instagram Ads, itu adalah traffic yang bisa kita kontrol. Jadi ketika kita mau iklan, misalkan hari ini saya mau datengin 10.000 orang ke website saya, 10.000 orang yang klik, nah itu bisa dikontrol sama kita. Ya hari itu akan ada klik 10.000 ke website kita. Ya, yang penting kita bisa menyesuaikan budgetnya. Atau hari ini kita mau ada orang yang nonton video kita sebanyak ini, nah itu bisa dengan YouTube Ads atau dengan Facebook Ads ya gitu. Selanjutnya hari ini mau sekian orang yang ngechat ke
WhatsApp, mau sekian orang yang download aplikasi kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan traffic-traffic yang terkontrol ini. Misalnya kalau mau download, banyak orang yang download, kita bisa melakukan iklan di YouTube, bisa di SEM bisa, kita juga bisa melakukan di Google Ads gitu kan, di aplikasi mobile, atau bisa juga dengan Facebook Ads kayak gitu. Nah, itu contoh traffic-traffic yang bisa dikontrol. Nah, ini beberapa lagi selanjutnya ada lagi contoh sumber traffic database marketing. Database marketing itu adalah salah satu contoh traffic yang kita miliki. Kenapa saya bilang traffic yang kita miliki? Karena kita sudah memiliki trafficnya kayak gitu kan. Misalkan ada 10.000, kita punya 10.000 kontak nih atau 10.000 user di dalam aplikasi kita. Itu adalah traffic yang kita miliki. Tinggal kita pikirin mau apa, mereka mau kita suruh apa, mau dikonversi jadi apa. Misalkan teman-teman bisa kayak gini. Contohnya, misalkan teman-teman di aplikasinya karena startup gitu kan, di aplikasinya punya 10.000 user. Nah, 10.000 user ini teman-teman bisa kayak cari orang yang ulang tahunnya hari ini. Misalkan kita kasih diskon ulang tahun yang berulang tahun hari ini, beli ini di aplikasi kita dapat ini. Nah, kayak gitu contohnya. Atau kita teman-teman juga bisa kirim newsletter atau push notifikasi gitu melalui aplikasinya, yang punya anak misalnya apa, promonya apa kayak gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh traffic yang kita miliki. Jadi database marketing kayak gitu. Atau contohnya misalkan teman-teman punya leads kontak WhatsApp 10.000 kontak di dalam WhatsApp-nya. Bisa juga di blast misalkan promo hari ini kayak gitu. Nah, itu traffic yang kita miliki. Selanjutnya ada media buying atau media release. Media buying atau media release contoh traffic yang tidak bisa dikontrol. Karena kita nggak bisa mengontrol seperti apa sih, seberapa banyak sih traffic yang mau kita datangin ke website kita. Ini contohnya kayak kita pasang iklan di koran, kalau kita pasang berita di majalah atau di media online seperti itu, atau kita cari buzzer. Kemudian ada juga jenis traffic namanya afiliasi atau loyalty marketing. Nah, ini contohnya adalah referral program gitu. Referral program misalkan member get member lah. Kalau misalkan undang teman kamu sekian dapatkan poin sekian, undang teman kamu dan dapatkan saldo sekian. Nah, itu contoh afiliasi program atau referral program. Nah, itu juga bisa dilakukan. Itu salah satu contoh traffic yang tidak bisa dikontrol. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas malam ini lebih mendalam itu adalah social media marketing. Yaitu adalah kegiatan promosi yang memanfaatkan segala sosial media sebagai alat media untuk mendapatkan traffic. Nah, contoh-contoh yang sosial media yang sekarang populer digunakan itu adalah Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, bahkan TikTok ya. Terus sekarang juga ada beberapa sosial media yang baru misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita malam ini akan bahas ini ya, teman-teman. Jadi kalau yang udah siap nih, dicatat aja karena nanti lumayan banyak-banyak hal-hal yang mungkin baru teman-teman dengar istilah-istilahnya.